Kalau ada yang bilang budaya Karo cuma masa lalu, mari kita lihat keadaannya saat ini. Kam uga maka Kulcapi adikam diberu lit jinun jumdu, yang artinya Di perjalanan kali ini, saya mengajak pemirsa untuk mengenal sosok-sosok penjaga tradisi. pemirsa ini kita sudah dekat ya ke SD Pertembungan, dan itu di depan sana kita bisa lihat ada adik-adik yang lagi nari, latihan nari di sana. Di tangan mereka, tradisi terus terjaga. Inilah perjalanan kami yang berkesan di Tanah Karo. Di episode sebelumnya, kita sudah menjelajah keindahan alam Tanah Karo, menyaksikan pemandangan Gunung Sinabung yang berdiri megah, mencoba pengalaman glamping, sekaligus menikmati wisata air di Danau Lokawar. Namun, perjalanan belum berakhir karena saya akan bertemu dengan teman saya, Kak Clara. Ia telah memulai perjalanan di dunia musik Kulcapi sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Ketertarikannya berawal dari rasa penasaran melihat Kulcapi yang hanya memiliki 2 senar, namun mampu menghasilkan irama yang khas. Jadi pemirsa, Kak Clara yang akan kita temui nanti, ini bisa dibilang sebagai perempuan pemain Kulcapi Karo pertama dari Tanah Karo. Jadi pada zaman dahulu itu memang perempuan itu bertugas untuk melayani keluarga ya. Dan Kak Clara ini berbeda, perempuan tapi bisa memainkan alat musik Kulcapi ya. Dan sempat mengalami jatuh bangun juga, bahkan Kak Clara juga sempat mendapatkan stigma dari masyarakat nih, seperti ini salah satunya. Kam uga maka Kulcapi adikam diberu lit jinun jumdu, yang artinya seseorang bertanya nih, kenapa kamu bermain Kulcapi sedangkan kamu kan seorang perempuan, apakah kamu mempunyai roh pengikut begitu. Jadi ada beberapa stigma-stigma yang diberikan kepada Kak Clara ya, jadi sempat down juga hingga akhirnya saat ini Kak Clara bangkit kembali dan bahkan menginspirasi lebih banyak perempuan, anak muda lainnya. Pemirsa, ini kita sudah sampai yang di rumah Kak Clara, dan setelah ini kita akan jumpain kakaknya. Yuk. Oke, pemirsa, ini saya sudah bersama dengan Kak Clara dan ada Bang Niko juga di sana. Hai Bang Niko. Dan setelah ini kita akan menuju ke sekolah ya Kak ya. Sekolah apa nih namanya? SMP Santo Kampus 1. Oke, kira-kira kita bakal ngapain aja ke sana? Ikutin keseruan kita. Yuk Bang. Setelah selesai bersiap, kita berangkat menuju sekolah menengah pertama Santo Saverius 1 Kabanjahe. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga di lokasi ya. Dan sekedar informasi, ternyata Bang Niko di sini adalah wakil kepala sekolah. Iya, wakil kepala sekolah. Amin. Jadi Bang nih, kenapa Ya, Kak. kita harus datang ke sini kali ini? Ya, karena salah satu sanggar seni budaya atau penggerak budaya di tingkat SMP hanya di sekolah kita yang resmi, Kak. Wow. Jadi terinspirasinya sebenarnya ini dari istri saya. Jadi banyak anak-anak atau murid-murid yang mengikuti media sosialnya si Kak Clara ini. Jadi ketika dia bermainkan Kulcapi, kami juga terinspirasi untuk membuat alat musik tradisional di sini, sehingga kami juga bisa memainkan alat musik tradisional. Seperti itu dia, Kak. Di sanggar ini ya? Sanggar apa Di Bang sanggar, namanya? sanggar seni SMP Santo Saverius 1 Kabanjahe. Oke, dan di tempat ini juga ya Abang Di tempat biasanya ini ngajar? juga, iya, sama si Clara Kak juga. Clara. Oke, kita langsung lihat sanggarnya. Oke, boleh, bisa. Oke, yuk pemirsa. Makasih ya Ibu. Siapa sangka ya, ternyata bermodalkan tekad dan kegigihan, Clara mulai belajar secara otodidak. Oke, ini dia sanggarnya pemirsa. Perjalanan Clara terus berkembang hingga akhirnya ia memotivasi banyak anak muda untuk berani berkarya.
pemirsa ini nih, ini teman-teman lagi pada latihan di sini, teman-teman sanggar ya. Dan memang di lokasi ini biasanya Kak Clara kemudian juga Bang Niko ini meluangkan waktunya untuk mengajari adik-adik di sanggar ini untuk memainkan alat musik karo nih. Dan kalau di belakang tuh ada laki-laki yang main keteng-keteng ya. Nah kalau di depan sini pemirsa ada perempuan gitu, jadi nggak cuman anak laki-laki aja, tapi anak perempuan juga di sini dilatih untuk memainkan alat musik khas karo. Nih Kak Claranya juga lagi main kulcapi nih. Gitu. Jadi mereka yang mengiringi gitu. Jadi ini musiknya saling beriringan seperti itu. Oh ya, para siswa di sini biasanya akan melakukan latihan setiap 2 kali seminggu. Mereka berlatih dari jauh hari sebagai persiapan untuk mengikuti lomba dan tampil di berbagai acara. Oke, thank you. Semangat ya belajarnya. Thank you. Semangat lah ya belajarnya. Nah itu dia ya pemirsa, tadi kita sudah lihat nih sehari-harinya Bang Niko dan juga Kak Clara nih mengajar di sekolah ini, di sanggar sekolah ini. Dan setelah ini kita juga akan menuju ke suatu tempat ya dan membahas lebih dalam nih terkait seni budaya khususnya kulcapi karo. Yuk ikutin kita terus. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di Sarune Cafe ya. Jadi kenapa kita memilih tempat ini? Karena memang view dari lokasi ini benar-benar indah sekali. Pemirsa coba lihat ke sana nih. Di sini kita bisa melihat hamparan bunga lavender yang begitu indah di sini. Ya ini baru masih pada mekar semua. Dan sebenarnya di belakang sana kita juga bisa ngelihat view Gunung Sinabung ya. Cuman karena sedang berawan jadi pemandangan view Sinabungnya masih kurang jelas. Dan fun fact-nya nih, Sarune Cafe ini sama namanya dengan salah satu alat musik khas karo, sarune ya Kak ya. Oke, kita langsung ke sana aja. Yuk pemirsa. Beruntungnya kali ini kita datang di saat yang tepat. Kita bisa menikmati keindahan bunga lavender yang menjadi salah satu daya tarik dari tempat ini. Kak Clara, ini saya penasaran nih ya, sebagai katanya masih jarang sekali ya pemain kulcapi perempuan gitu, dan Kak Clara ini jadi yang pertama atau salah satunya pada masa itu ya. Iya. Ini apa nih yang awalnya melatar belakangi Kak Clara nih tertarik gitu untuk melestarikan kulcapi, memainkan kulcapi dan memperkenalkan kulcapi ke halayak ramai. Oke. Jadi dulu Kak, saya SMA di SMA Katolik 1 Kapanjahe. Nah di situ di sana merupakan kalau setiap 17-an ada ikut penampilan budaya karo, gundala-gundala karo. Oke, memang setiap tahun ya? Iya, diiringi dengan alat musik karo. Nah, jadi di situ saya terinspirasi bahwa dengan mendengar kulcapi itu yang mengiringi gundala-gundala karo itu, saya terinspirasi bahwa nanti di next tahun berikutnya di kelas 2 SMA, di situ saya akan menjadi salah satu pemain kulcapi. Wow. Untuk mengiringi gundala-gundala ini. Pikirku kan Kak. Baru setelah itu aku di situ bertekad aku bahwa aku bakal menjadi salah satu perempuan pertama pemain kulcapi di Tanah Karo. Tanah Karo. Ya. Selain guru dan teman-teman musisinya, Bang Niko suami Kak Clara menjadi salah satu inspirasi sekaligus motivator terbesarnya. Pernikahan Clara dan Bang Niko beberapa waktu lalu ini bahkan menuai banyak perhatian ya, berkat sebuah video yang memperlihatkan momen unik saat keduanya melakukan adu kulcapi di hari bahagia mereka. Banyak siswa, murid yang langsung melihat, kakak itu bisa bermain kulcapi. Wow. Jadi akhirnya banyak yang terinspirasi. Bahkan sampai sekarang udah banyak perempuan yang bermain kulcapi dengan melihat
cerita kehidupan dari Perjalanannya Kak perjalanannya Clara si Clara ini. Seperti itu dia. Wah pemirsa, luar biasa sekali ya ini sosok Kak Clara ini ternyata lewat kegigihan dan juga niat yang tinggi nih bisa menjadi Kak Clara yang kita lihat saat ini ya, mampu memainkan kulcapi dan juga melestarikan budaya, dan yang paling penting tentunya menjadi motivasi bagi anak muda terutama anak-anak perempuan ya Kak ya, dan akan melahirkan Clara-Clara yang baru untuk kedepannya. Dan setelah ini pemirsa kita juga akan mendengarkan nih permainan kulcapi dari Kak Clara dan juga Bang Niko. Ini dia. Lagu ini berjudul Oda Oda, menggambarkan suasana bahagia dan gembira. Oh ya pemirsa, alat musik tradisional Karo yang satu ini, klasiknya memang hanya memiliki 2 senar, namun mampu menghasilkan melodi yang kaya dan beragam. Unik ya? Nah, sebelumnya kita sudah mengulik bagaimana perjalanan Clara sebagai pemain kulcapi perempuan. Pagi ini, saya kembali mengajak pemirsa menuju sebuah sekolah dasar atau SD di Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. Wah, deretan pertanian milik warga, serta bentang alam yang asri, mewarnai pemandangan di setiap perjalanan saya. Pemirsa, kita sudah dekat ya ke SD Pertumbungan, dan itu di depan sana kita bisa lihat ada adik-adik yang lagi latihan nari di sana. Setibanya di SD 044843 Pertumbungan, saya langsung disambut oleh para tenaga pengajar serta adik-adik yang sedang belajar menari. Kaita. Iya. Oh ya pemirsa, mayoritas anak yang bersekolah di sini itu berasal dari 2 desa, yakni Desa Pertumbungan dan Desa Parimbalang. Halo Ibu. Halo, Dengan Ibu. susah jalannya ya. Gak apa-apa, aman-aman. Yang penting bisa ketemu sama adik-adik. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga ya di SD Pertumbungan ya Ibu ya. Dan 044843 Pertumbungan. oke, dan saat ini kita juga sudah bersama dengan ibu-ibu guru di sini dan juga ada adik-adik di sini. Hai dong semua, saya hai ke kamera. Hai. Fun fact sekali ya pemirsa. Jadi kalau di SD ini ya, adik-adik di sini itu memang setiap hari Sabtu sebelum mulai belajar biasanya akan latihan nari khas Karo dulu ya, Ibu ya. Budaya Karo, khusus Karo ya. Kalau di sini ada berapa siswa Bu kalau boleh tahu? 63 siswa. Dari 1 sampai kelas 6 ya? Ada 63 siswa pemirsa. Wah, keren sekali. Tak hanya menyaksikan adik-adik menari, tapi kali ini saya juga coba ikut belajar menari bersama mereka, lengkap dengan sarung serta uwis Karo. Wah, pinter-pinter sekali ya pemirsa. Sejak tadi nih saya harus melihat gerakan mereka ya untuk bisa mengikuti bagaimana sih gerakan-gerakan di tarian ini. Bahkan mereka yang masih kecil-kecil seperti ini nih badannya lentur-lentur sekali loh, ini seperti adik ini. Sungguh pemandangan yang indah bisa melihat mereka menari dengan begitu piawai. Ini sih namanya kecil-kecil cabai rawit ya. Walaupun masih SD, tetapi mereka paham betul dengan setiap gerakan demi gerakan dalam tarian yang mereka bawakan. Wah, tepuk tangan dong. Bagaimana pemirsa, ini keren-keren sekali ya mereka. Ibu, ini gimana tanggapan yang ngeliat adik-adik nih setiap Sabtu belajar menari di sini? Ya, murid-murid senang. Guru-guru apalagi. Jadi selain belajar menari di sekolah, murid-murid di sini biasanya akan belajar menari di Karang Taruna menjelang kegiatan pesta tahunan
yang biasanya diselenggarakan pada bulan 7. Jadi tidak heran ya, kenapa mereka bisa menari dengan begitu eloknya. Ini, halo. Oke, siapa nih Bang namanya Bang? Herpan. Heri Pontana. Heri Pontana, Pinem. Kalau kamu? Latifa ya. Jadi pemirsa nih ya, kalau mungkin muncul juga ya di beranda pemirsa, dua adik ini kemarin tuh sempat viral karena tarian mereka yang wah keren sekali, lincah sekali padahal masih kecil-kecil loh. Kelas berapa kamu? Kelas 6, Kak. Kelas 6. Kalau kamu? Kelas 5. Kelas 5 loh. Kelas 6 dan kelas 5. Nah, sebelumnya video singkat yang viral tersebut ini menayangkan Latifah dan juga Fontana yang menari dalam acara perpisahan sekolah. Siapa sangka ya, ternyata video singkat tersebut ini langsung mendapat beragam reaksi dari warganet sejak bulan Mei 2024 silam. Pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya Latifah dan juga Fontana yang kemarin sempat viral karena tariannya. Nah, kali ini kita akan melihat mereka menari bersama di sini ya. Kira-kira seperti apa? Ini dia. Sepanjang penampilan, raut wajah bahagia terukir di wajah saya serta para guru yang menyaksikan. Terlebih saat melihat ekspresi lucunya Fontana dengan setiap gerakannya yang begitu gesit. Wah, bagaimana pemirsa? Wajar kan mereka viral? Bener-bener lentur sekali ya. Kamu nama? Coba sini. Enjoy aja, tenang. Kamu emang sering latihan nari ya? Sering banget ya? Kenapa? Gugup ya depan kamera? Iya. Sedikit. Abang cita-citanya apa bang? Kenapa mau jadi perkolong-kolong? Kenapa? Oh, memang suka nari pemirsa adiknya. Kalau kakak mau jadi apa nih nanti? Bisa jadi artis, bisa jadi guru, Kak. Oke, mau jadi artis dan mau jadi guru. Kenapa gitu? Karena artis itu Oke. Bagaimana nih perasaannya bisa nari lagi nih bareng temannya nih di sini dan disaksikan sama teman-teman juga dan sempat viral juga ya kemarin ya. Gimana perasaannya? Senang, happy, bahagia, terus bangga. Oke, itu dia pemirsa. Say hi lagi kamera. Halo. Senang rasanya melihat generasi muda yang paham akan budayanya sejak dini. Karena kelak, merekalah yang akan menjadi pewaris dari kekayaan budaya Karo. Iya. Jangan apa ke sini. Jangan takut-takut. Jangan cerah. Jangan cerah ke sini. Saya pamit ya, Bu. Dari Kabupaten Karo, perjalanan cerita budaya ini berlanjut ke Kota Medan. Saya mengunjungi rumah adat Garesta dan bertemu dengan teman saya, Bang Christopher, musisi tradisional Karo, etnomusikolog, guru, serta perajin alat musik Karo. Pemirsa, ini kenal ini Bang Christopher ya yang tadi saya ceritakan di awal. Dan di samping kita juga ada rumah adat khas suku Karo ya Bang ya. Iya. Dan ini juga jadi satu-satunya di Kota Medan, bener gak sih Bang? Satu-satunya Kota Medan. Satu-satunya rumah adat Karo pemirsa di Kota Medan, tepatnya di Medan Selayang ya Bang ya ini. Dan katanya nih ini tuh dari Karo awalnya. Ya ini dibawa dari Desa Pernantin. Bang gimana nih ceritanya bisa sampai dibawa ke Medan ini rumah adat Karonya? Ya ini memang
cerita dari yang punya tempat ini ya, mama saya Marga Barus gitu. Ini dibawa dari desa Pernantin gitu dengan alat berat gitu. Memang tujuannya memang untuk pelestarian budaya Karo, bahwa nggak hanya omong-omong gitu ya, bahwa tanah Karo itu nggak hanya meliputi Kabupaten Karo saja, Oke. tapi juga Medan yang didirikan atau dipanteki oleh Guru Patempo Sebering Pelawi juga merupakan tanah Karo. Buktinya ini dia, ada tanah Ada rumah rumah adat adat Karo. Karo di sini ya, Bang ya. Iya. Siwalu Jabu berarti satu rumah yang dihuni oleh 8 keluarga. Nah, biasanya setiap rumah adat ini memiliki 4 dapur atau tungku yang digunakan oleh 2 keluarga dalam rumah. Dan sepertinya ini belum pakai paku juga ya pemirsa, ini digabung apa sekat per sekat ya? Iya. Ini pemirsa ini bisa lihat nih di sini. Ya, kemudian ini juga ya. Jadi ada sekat per sekat ya, belum pakai paku. Dan juga pakai bantuan ijuk ya untuk nyikatnya, Oh, tali, Ini kayak di atas nih pemirsa, tali. tali ijuk. Bang Christopher, makasih banyak loh infonya. Ternyata pemirsa ini dulu ya, pada proses pembangunan rumah adat Karo ini harus diiringi dengan musik ya Bang ya. Iya. Gitu. Dan Bang Christopher ini ngomong-ngomong soal musik, di tengah gempuran musik modern ini gimana nih Bang, awalnya gitu mulai tertarik gitu dan hingga saat ini gitu menekuni musik-musik tradisi khas tanah Karo? Awalnya berminat belajar musik Karo karena memang di kampung saya itu bisa dibilang cukup banyak lah pemain musik tradisional, baik itu gendang, sarune, surdam gitu. Jadi memang di rumah-rumah biasa gitu simpan orang surdam atau mungkin di rumahnya ada gendang gitu. Ya jadi dari situ awal tertarik gitu karena lingkungan juga mendukung untuk belajar musik tradisi, akhirnya tertarik gitu dan belajar dan sampai sekarang jadi musisinya. Bang Christopher biasanya dikenal karena permainan sarunenya. Ini merupakan salah satu alat musik tiup khas Karo. Cukup unik karena orang yang memainkan alat musik yang satu ini harus mampu meniup sambil menghirup napas tanpa putus. Biasanya dikenal sebagai teknik pulinama. Nah pemirsa, kita sudah berbincang panjang ya ini dengan Bang Christopher, dan setelah ini kita juga akan mendengarkan permainan musik dari Abang. Boleh Bang? Boleh Kak? Mau nyanyi lagu apa nih Bang? Mau Ini- bawain lagu apa? Kita bawakan lagu Pio Pio Kak. Pio Pio, oke ini dia. Budaya adalah identitas yang harus dijaga. Dari mengenal, tumbuh rasa menghargai. Saat kita paham cara menghargai kebudayaan, para seniman serta anak muda lainnya ikut terdorong untuk terus berkarya, menjaga, dan melestarikan musik tradisi. Oke.